Surat cerai itu terasa lebih dingin dari ubin marmer yang kupijak dengan kaki telanjang. Di tangan Randy, suamiku, ralat, mantan suamiku, kertas itu adalah tiket kebebasan yang berkilauan. Di mataku, itu adalah vonis mati bagi harga diriku, diputuskan tanpa pengadilan di ruang tamu mewah yang pernah aku sebut rumah. Randy menatapku bukan dengan sisa cinta, tapi dengan tatapan jijik yang sama seperti saat ia melihat kecoak di dapur. Di sebelahnya, Bu Ratna, ibu mertuaku, tersenyum sinis, bibirnya yang dilapisi lipstik merah menyala membentuk seringai kemenangan. Ia adalah sang hakim agung yang mengetuk palu, dan vonisnya sudah final. Kemiskinan adalah kejahatan yang tak termaafkan, dan aku, Arini, adalah penjahatnya. Pergilah dari rumah ini, Arini, desis Bu Ratna, suaranya seperti ular di semak belukar. Kami tidak sudi punya menantu pembawa sial sepertimu. Bawa semua barang-barang tidak berhargamu dan jangan pernah kembali. Randy hanya diam, menjadi patung pengecut yang membiarkan ibunya merobek-robek hatiku hingga menjadi serpihan. Aku dilempar ke jalanan malam itu hanya dengan satu koper berisi pakaian usang dan sebuah luka menganga yang tak akan pernah bisa dijahit kembali. Saat itu, aku bersumpah pada bulan yang pucat di atas sana. Mereka akan melihatku lagi, tapi bukan sebagai Arini yang menangis di trotoar, melainkan sebagai badai yang akan membuat mereka menyesali segalanya. Malam itu terasa abadi. Langkah kakiku gontai menyusuri trotoar yang basah oleh sisa gerimis. Lampu-lampu jalanan kota menyorotku dengan tatapan kasihan, sementara gedung-gedung pencakar langit yang angkuh seolah menertawakan nasibku. Setiap langkah adalah sebuah kilas balik yang menyakitkan. Aku teringat hari pertama aku memasuki rumah itu sebagai pengantin baru. Randy membopongku melewati ambang pintu, berjanji akan membangun istana untukku. Ternyata, aku hanya diizinkan menjadi pelayan di istana milik ibunya. Aku ingat bagaimana aku berusaha keras mengambil hati Bu Ratna. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan kesukaannya, membersihkan setiap sudut rumah hingga berkilauan, bahkan memijat kakinya yang pegal di malam hari. Tapi semua itu sia-sia. Di matanya, aku hanyalah gadis desa miskin yang beruntung bisa menikahi putranya yang seorang manajer sukses. Setiap hadiah yang kuberikan dianggap murahan, setiap masakanku dicela, setiap pendapatku diabaikan. Randy, pada awalnya, adalah perisaiku. Dia akan membelaku, memelukku di malam hari dan berbisik, "Sabar ya, sayang. Mama hanya belum terbiasa." Tapi perisai itu lama-kelamaan retak, terkikis oleh bisikan beracun ibunya setiap hari. "Lihat istrimu, Andy. Pakaiannya kampungan sekali, bikin malu kalau diajak ke arisan. Atau, uang belanja boros sekali, pasti dia kirim diam-diam ke keluarganya di kampung. Atau yang paling menyakitkan, kenapa kamu tidak cari istri yang sederajat, yang ayahnya bisa bantu promosikan kariermu? Anak ini hanya akan jadi beban." Perlahan tapi pasti, Randy mulai berubah. Pembelaannya menjadi jarang, pelukannya terasa hambar, dan bisikannya hilang ditelan keheningan. Ia mulai memandangku dengan cara ibunya memandangku, sebagai sebuah kesalahan, sebuah investasi yang merugi. Puncak dari segalanya adalah saat ulang tahun perusahaan tempat Randy bekerja. Aku sudah menabung berbulan-bulan, menyisihkan sedikit demi sedikit uang saku pemberian Randy untuk membeli gaun yang pantas. Aku ingin sekali membuatnya bangga. Tapi saat aku menunjukkan gaun sederhana itu padanya, ia hanya melirik sekilas. "Kamu mau pakai ini?" tanyanya datar. Bu Ratna, yang kebetulan mendengar, tertawa terbahak-bahak. Arini, kamu mau membuat Randy jadi bahan tertawaan satu kantor? Gaun seperti itu paling pantas dipakai ke pasar malam, bukan pesta direksi." Malam itu, Randy pergi ke pesta sendirian. Aku ditinggal di rumah, memeluk gaun yang kubeli dengan susah payah sambil menelan air mata pahit. Sejak saat itu, aku tahu pernikahanku sudah diambang kematian. Vonis yang dijatuhkan malam ini hanyalah formalitas. Koper yang kuseret terasa semakin berat, bukan karena isinya, tapi karena beban kenangan dan penghinaan yang ikut kubawa. Aku tak punya tujuan. Keluargaku di desa sudah tiada. Ayah dan ibu meninggal dalam sebuah kecelakaan beberapa tahun lalu, meninggalkan warisan sepetak sawah yang sudah dijual untuk biaya pengobatan mereka. Aku sebatang kara. Satu-satunya teman dekatku, Rina, tinggal di luar pulau.
Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rina. "Rin, kamu baik-baik aja kan? Tumben seharian gak ada kabar." Aku ingin sekali meneleponnya, menangis sejadi-jadinya dan menceritakan semua bebanku. Tapi rasa malu menahanku. Apa yang harus kukatakan? Bahwa aku telah menjadi gelandangan? Bahwa aku diceraikan karena miskin? Jari-jariku mengetik balasan singkat. "Baik, nah. Lagi sibuk aja. Nanti aku telepon ya." Sebuah kebohongan untuk menyelamatkan sisa harga diriku yang terakhir. Malam semakin larut dan perutku mulai berteriak minta diisi. Aku berhenti di depan sebuah warung tenda pecel lele. Aroma sambal dan lele goreng yang gurih menusuk hidung, membuat perutku semakin melilit. Aku merogoh saku, hanya ada beberapa lembar uang 5 ribuan dan beberapa keping koin. Cukup untuk sepiring nasi dan lauk, tapi setelah itu aku benar-benar tak punya apa-apa lagi. Saat aku ragu-ragu, mataku menangkap pemandangan yang membuat darahku berhenti mengalir. Di seberang jalan, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti. Pintu terbuka, dan keluarlah Randy. Tapi ia tidak sendiri. Seorang wanita anggun dengan gaun berkilauan turun dari sisi penumpang. Mereka tertawa bersama, mesra, lalu masuk ke sebuah restoran Italia yang megah. Wanita itu, aku mengenalnya. Dia adalah Vania, putri dari salah satu kolega bisnis Bu Ratna. Wanita yang selalu Bu Ratna agung-agungkan di depanku. Lihat itu Vania. Sudah cantik, pintar, ayahnya direktur. Cocok sekali bersanding dengan Randyku. Jadi ini alasannya. Bukan hanya karena aku miskin, tapi karena sudah ada pengganti yang jauh lebih berkilau. Rasa lapar di perutku seketika hilang, digantikan oleh amarah yang membara. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku tidak akan mati kelaparan di jalanan sementara mereka berpesta pora di atas penderitaanku. Aku harus bertahan. Aku harus bangkit. Tiba-tiba, sebuah ingatan melintas di benakku. Resep rahasia sambal terasi milik almarhumah nenek. Sebuah resep sederhana yang selalu menjadi primadona setiap kali ada acara keluarga. Nenek pernah berkata, "Arini, resep ini bukan sekadar campuran cabai dan terasi. Ini adalah campuran dari kerja keras, kesabaran, dan cinta. Siapapun yang membuatnya dengan 3 hal itu, hasilnya pasti akan istimewa." Ingatan itu seperti percikan api di tengah kegelapan. Aku punya keahlian. Aku punya resep warisan. Mungkin ini adalah satu-satunya harta yang kumiliki. Malam itu, aku tidak jadi membeli nasi. Aku menggunakan sisa uangku untuk menyewa kamar kos paling murah yang bisa kutemukan, sebuah ruangan sempit berukuran 3x3 meter dengan dinding yang lembab dan bau apek. Tidak ada kasur, hanya sebuah tikar pandan tipis. Tapi bagiku, kamar itu adalah istanaku. Di sanalah aku akan memulai pertempuranku. Keesokan harinya, aku melakukan hal yang paling menyakitkan. Aku pergi ke toko perhiasan dan menjual satu-satunya peninggalan berhargaku, cincin kawin emas putih yang melingkar di jari manisku. Cincin yang dulu dipasangkan Randy dengan janji-janji manis. Aku menatapnya untuk terakhir kali, mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu, dan menukarnya dengan sejumlah uang. Uang itu tidak banyak, tapi cukup untuk memulai. Aku tidak membeli gerobak, karena uangnya takkan cukup. Aku memulai dengan sebuah meja lipat kecil dan kompor gas portabel. Aku membeli bahan-bahan paling segar dari pasar induk saat dini hari untuk mendapatkan harga termurah. Cabai, bawang, terasi pilihan, tomat segar, dan beberapa ekor ayam. Aku memutuskan untuk menjual nasi ayam geprek sambal nenek. Sederhana, tapi aku akan membuatnya istimewa. Lokasi pertamaku adalah sebuah sudut kosong di dekat kawasan perkantoran, sedikit tersembunyi di sebuah gang kecil. Aku berharap para karyawan akan mencari makan siang yang murah dan lezat. Hari pertama adalah sebuah ujian mental. Aku menggelar lapak sederhanaku dengan hati berdebar. Orang-orang berlalu lalang, melirik sekilas, tapi tak ada yang berhenti. Rasa malu dan putus asa mulai merayap. Bagaimana jika tidak ada yang mau membeli? Bagaimana jika masakanku tidak enak? Aku teringat wajah sinis Bu Ratna dan tawa mesra Randy dengan Vania. Amarah itu kembali menjadi bahan bakar. Aku tidak boleh gagal. Aku mengambil napas dalam-dalam dan mulai mengulek sambal di cobek batu besar warisan nenekku.
Aroma wangi terasi yang dibakar bercampur dengan pedasnya cabai segar mulai menguar di udara, menyebar ke seluruh penjuru gang. Aku sengaja melakukannya, menggunakan aroma sebagai strategi pemasaran pertamaku. Benar saja, beberapa orang mulai memperlambat langkah mereka, hidungnya mengendus-endus udara. Seorang bapak satpam paruh baya menjadi pelanggan pertamaku. "Berapa seporsi, Neng?" tanyanya. 10.000 saja, Pak. Sudah lengkap dengan nasi hangat, ayam goreng, dan lalapan, jawabku dengan suara sedikit bergetar. Ia memesan 1 porsi. Aku menyajikannya dengan sepenuh hati, menata nasi, ayam yang baru digeprek, dan sesendok besar sambal segar di atas piring kertas. Bapak itu duduk di bangku semen tak jauh dari lapakku dan mulai makan. Aku menahan napas, memperhatikannya dengan cemas. Setiap suapan yang masuk ke mulutnya terasa seperti vonis bagiku. Lalu, ia menoleh padaku, mengacungkan jempolnya. "Wih, Neng, sambelnya juara. Nendang banget. Besok saya ajak teman-teman saya ke sini ya." Pujian sederhana itu terasa seperti setetes air di gurun pasir. Hatiku yang kering kerontang tiba-tiba basah oleh harapan. Hari itu, aku hanya berhasil menjual 5 porsi. Uangnya bahkan tidak cukup untuk menutupi modal. Tapi aku tidak peduli. Aku telah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari uang, validasi. Masakanku disukai. Resep nenekku berhasil. Malamnya, aku kembali ke kamar kos sempitku dengan tubuh yang lelah namun semangat yang mulai tumbuh. Aku menghitung sisa uangku, memutar otak bagaimana caranya agar besok bisa lebih baik. Aku memutuskan untuk membuat level kepedasan. Level 1, sedang merindu, level 2, patah hati, dan level 3, denda membara. Sebuah gimik sederhana, tapi aku harap bisa menarik perhatian. Hari-hari berikutnya adalah perjuangan yang sama. Pagi buta ke pasar, siang hari berjibaku dengan panasnya kompor dan teriknya matahari, malam hari kembali ke kamar dengan bau keringat dan minyak. Penghasilanku masih naik turun. Kadang laku keras, kadang hanya beberapa porsi. Tapi aku tidak pernah menyerah. Setiap pelanggan yang kembali datang adalah kemenangan kecil. Setiap pujian atas sambalku adalah medali kehormatan. Aku mulai mengenal pelanggan tetapku, Bapak Satpam yang baik hati, serombongan mahasiswa yang selalu memesan level, denda membara, dan beberapa karyawan kantor yang sudah bosan dengan makanan kantin. Mereka bukan hanya pelanggan, mereka menjadi penyemangatku. Mereka tidak tahu kisahku. Mereka hanya tahu namaku Arini dan aku penjual nasi geprek dengan sambal paling mantap seantero gang. Sebulan berlalu. Usahaku mulai stabil. Aku sudah bisa menyisihkan sedikit keuntungan setelah dipotong modal dan sewa kos. Sebuah pencapaian kecil yang terasa luar biasa. Aku mulai berani bermimpi untuk membeli gerobak bekas, agar tidak perlu lagi membongkar pasang meja setiap hari. Tapi, takdir seolah senang mempermainkanku. Suatu sore, saat lapakku sedang ramai-ramainya, 2 orang pria berbadan tegap dengan wajah sangar menghampiriku. Mereka tidak memesan makanan. Mereka menatap lapakku, lalu menatapku dengan tatapan mengintimidasi. "Lapak baru ya?" kata salah satunya, suaranya berat dan serak. "Tahu aturan di sini, kan? Semua yang dagang di wilayah ini harus bayar uang keamanan." Jantungku seakan berhenti berdetak. Preman. Mimpi buruk setiap pedagang kecil. Keuntungan yang kukumpulkan dengan susah payah selama sebulan kini terancam lenyap di tangan mereka. Salah satu dari mereka menendang kaki mejaku, membuat botol-botol saus berjatuhan. "Jadi gimana? Kamu mau aman, atau mau kami amankan?" ancamnya sambil menyeringai. Keringat dingin membasahi pelipisku, lebih panas dari uap nasi yang mengepul. 2 preman itu kini seperti sepasang elang yang mengincar anak ayam. Pelanggan-pelangganku yang tadi riuh, kini terdiam. Beberapa memilih untuk cepat-cepat membayar dan pergi, yang lain menatap dengan cemas. Dunia kecil yang kubangun dengan susah payah selama sebulan terasa akan runtuh. Aku menelan ludah, berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberanian. Aku tidak punya uang. Memberikan keuntungan hasil jeripayahku pada mereka sama saja dengan membiarkan Randy dan Bu Ratna menang. "Maaf, Bang. Usaha saya juga baru mulai. Masih sepi," ujarku, mencoba membuat suaraku terdengar stabil, meski jantungku berdebar kencang.
Pria yang lebih besar tertawa sinis. Semua juga ngomongnya begitu. Kami tidak peduli. Pokoknya setor setiap minggu, atau meja jelekmu ini kami angkut. Ia menunjuk meja lipatku yang sudah reot. Saat itulah, sebuah suara yang kukenal menginterupsi. Ada apa ini ribut-ribut? Bapak Satpam yang menjadi pelanggan pertamaku, Pak Budi, berjalan mendekat. Wajahnya yang biasanya ramah kini tampak serius. Jangan ganggu orang cari rezeki, Ujang. Dia ini pedagang baik-baik, katanya, menatap kedua preman itu tanpa rasa takut. Preman yang lebih kurus, yang dipanggil Ujang, mendengus. Ah, Pak Tua jangan ikut campur. Ini urusan kami. Pak Budi tidak gentar. Ini wilayah keamanan saya. Kalau ada keributan, itu jadi urusan saya juga. Lebih baik kalian pergi, sebelum saya panggil teman-teman dari pos. Ancaman itu tampaknya sedikit berpengaruh. Kedua preman itu saling pandang. Mereka tahu, berurusan dengan satpam satu komplek akan lebih merepotkan. Dengan gerutuan dan tatapan mengancam padaku, mereka akhirnya pergi. Awas kamu ya. Kami akan kembali, teriak Ujang sebelum menghilang di ujung gang. Napasku yang tertahan akhirnya terlepas. Aku menatap Pak Budi dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Budi. Saya tidak tahu harus bagaimana tadi, kataku tulus. Pak Budi tersenyum. Sama-sama, Neng Arini. Tapi Neng harus hati-hati. Ujang dan temannya itu memang biang kerok di sini. Mereka pasti akan kembali lagi. Kata-kata Pak Budi benar. Aku tidak bisa selamanya bergantung padanya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Ancaman Ujang terus terngiang di telingaku. Aku tidak bisa pindah lapak, karena pelanggan sudah mulai mengenalku di sini. Membayar uang keamanan akan membunuh usahaku secara perlahan. Melawan secara fisik adalah kemustahilan. Aku harus mencari cara lain. Aku teringat kata-kata nenekku, setiap masalah itu seperti sambal, Arini. Kelihatannya pedas dan bikin nangis. Tapi kalau kamu tahu cara menguleknya dengan benar, rasanya bisa jadi nikmat. Aku harus mengulek masalah ini. Aku tidak punya uang, tidak punya kekuatan fisik. Apa yang aku punya? Aku menatap cobek batu di sudut kamar. Aku punya masakanku. Aku punya sambalku. Sebuah ide gila tapi brilian mulai terbentuk di kepalaku. Ide yang sangat berisiko, tapi mungkin satu-satunya kesempatanku. Aku tidak akan melawan mereka dengan kekerasan, aku akan melawan mereka dengan rasa. Keesokan harinya, aku mempersiapkan diri. Aku membuat porsi sambal, dendam membara, lebih banyak dari biasanya, dengan tambahan beberapa cabai rawit terpedas yang bisa kutemukan di pasar. Siang harinya, seperti yang sudah kuduga, Ujang dan temannya kembali. Kali ini mereka tampak lebih sangar, seolah ingin menuntaskan urusan kemarin. Sebelum mereka sempat membuka mulut, aku mendahului. Bang Ujang, sapaku dengan tenang, membuat mereka sedikit terkejut. Saya tahu abang datang untuk uang keamanan. Saya tidak punya uang, Bang, tapi saya punya penawaran. Ujang mengangkat sebelah alisnya, tertarik. Penawaran apa? Aku mengambil napas dalam-dalam. Setiap hari, saya akan siapkan makan siang gratis untuk abang dan teman-teman abang. 2 porsi ayam geprek lengkap dengan sambal terbaik saya. Anggap saja ini bayaran saya. Sebagai gantinya, saya minta tolong abang, jaga lapak saya. Bukan cuma dari abang sendiri, tapi juga dari gangguan lain. Mereka terdiam, memproses tawaranku. Teman Ujang tertawa mengejek. Kamu mau menyogok kami dengan nasi bungkus? Tapi Ujang tampak berpikir. Matanya melirik ke arah cobekku, hidungnya mungkin menangkap aroma sambal yang kuat. Sambal apa yang paling enak di sini? Tanyanya, ada nada tantangan dalam suaranya. Disinilah pertaruhanku. Saya punya sambal level 3, dendam membara. Katanya sih, cuma buat orang yang bernyali besar. Jawabku, sengaja memprovokasi. Ujang menyeringai. Coba buatkan aku satu. Kalau rasanya memang sepadan, aku terima tawaranmu. Tapi kalau biasa saja, bayaranmu naik 2 kali lipat. Aku mengangguk. Dengan tangan yang sedikit gemetar tapi penuh konsentrasi, aku menyiapkan pesanannya.
Aku menggoreng ayam hingga garing sempurna, menggepreknya, lalu menyiramkan sesendok penuh sambal, dendam membara, yang merah menyala di atasnya. Asap pedasnya saja sudah cukup membuat mata berair. Aku menyajikannya di hadapan Ujang. Ia menatap hidangan itu sejenak, lalu mulai menyuap. 1 suap, 2 suap. Wajahnya mulai memerah. Keringat mulai bercucuran di dahinya. Temannya sudah tertawa, siap mengejek. Tapi Ujang terus makan, diselingi desisan menahan pedas. Setelah suapan terakhir, ia terdiam, meneguk habis segelas air es yang kusediakan. Ia menatapku, matanya yang berair menatap lurus ke mataku. Sialan, desisnya. Sambal ini benar-benar gila. Ia lalu tertawa terbahak-bahak, sebuah tawa yang tulus, bukan tawa mengejek. Oke. Deal. Mulai hari ini, lapak ini di bawah perlindungan Ujang, teriaknya. Ia menepuk punggung temannya. Makan siang kita terjamin, bro. Sejak hari itu, hidupku berubah. Ujang dan preman-preman lain yang biasanya menjadi ancaman, kini menjadi pasukan keamananku. Mereka akan nongkrong tak jauh dari lapakku, memastikan tidak ada yang berani membuat masalah. Sebagai gantinya, setiap hari aku menyiapkan makan siang untuk mereka. Ironisnya, ancaman terbesarku justru menjadi aset terbesarku. Dengan keamanan yang terjamin, usahaku berkembang pesat. Pelanggan semakin ramai. Mereka tidak lagi takut untuk makan di gang sempit itu. Kabar tentang preman yang ditaklukkan sambal menjadi cerita dari mulut ke mulut, gimik pemasaran gratis yang tak ternilai harganya. Dalam 3 bulan, aku berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membeli sebuah gerobak bekas yang masih layak pakai. Aku menghabiskan waktu 2 hari untuk membersihkan dan mengecatnya. Aku memilih warna hijau cerah, warna harapan. Dengan kuas di tangan, aku menulis nama untuk istana baruku, geprek nenek, resep dendam membara. Memiliki gerobak adalah sebuah lompatan besar. Aku tidak perlu lagi membongkar pasang meja. Aku bisa menyimpan lebih banyak bahan, dan usahaku terlihat lebih profesional. Aku bahkan menambahkan beberapa menu baru, tahu dan tempe goreng crispy, sate usus, dan es teh melati buatan sendiri yang resepnya juga dari nenek. Pelanggan membludak. Antrean seringkali mengular di jam makan siang. Aku kewalahan. Tanganku hanya 2. Aku tidak bisa menggoreng, menggeprek, membuat sambal, dan melayani pembayaran dalam waktu bersamaan. Aku butuh bantuan. Tapi siapa yang bisa kupercaya? Aku takut mempekerjakan orang asing yang mungkin akan mencuri resep atau uangku. Di tengah keputusasaan itu, aku teringat Rina. Sahabatku satu-satunya. Selama ini aku hanya memberinya kabar-kabar bohong. Tapi sekarang, aku butuh dia. Dengan sisa keberanian yang kumiliki, aku meneleponnya. Panggilan tersambung. Halo, Rin? Ini aku, Arini. Suaraku bergetar. Ya ampun, Arini. Kemana aja kamu? Aku khawatir banget. Kamu baik-baik aja, kan? Suamimu gimana? Rentetan pertanyaannya membuat bendungan air mataku jebol. Aku menangis sejadi-jadinya di telepon, menceritakan semuanya dari awal. Tentang perceraian yang menghinakan, tentang aku yang diusir, tentang malam-malamku di jalanan, tentang memulai usaha dari nol, hingga tentang preman yang berhasil kutaklukan. Rina terdiam di seberang sana, hanya terdengar isak tangisnya. Tunggu aku, Rin. Aku akan datang ke sana. Kirimkan alamatmu. Kamu tidak akan sendirian lagi, katanya dengan tegas. Seminggu kemudian, Rina tiba. Pertemuan kami diwarnai air mata haru. Ia memelukku erat, seolah tak percaya dengan apa yang telah kualami. Rina, dengan sifatnya yang ceria dan cekatan, adalah anugerah terbesarku. Ia dengan cepat belajar seluk-beluk, geprek nenek. Ia mengurus bagian kasir dan melayani pelanggan, sementara aku fokus di dapur, gerobak. Kehadirannya membuat beban kerjaku berkurang separuh, dan semangatku berlipat ganda. Kami menjadi tim yang solid. Popularitas, geprek nenek, semakin menyebar di area perkantoran itu. Suatu siang yang sibuk, seorang pria berpenampilan rapi ikut mengantre. Wajahnya tampak familiar. Saat gilirannya tiba, ia menatapku dengan kaget. Arini?
Kamu Arini, kan? Istrinya Pak Randy? Aku tertegun. Dia adalah Pak Danu, salah satu rekan kerja Randy. Aku sudah berubah banyak. Tubuhku lebih kurus, kulitku lebih gelap terpanggang matahari, dan tanganku lebih kasar. Tapi ia masih mengenaliku. Aku hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Mau pesan apa, Pak? Tanyaku, berusaha profesional. Ia tampak canggung, lalu memesan 1 porsi. Ia makan tak jauh dari gerobakku, matanya sesekali melirik arahku dengan tatapan tak percaya. Aku tahu, berita ini akan sampai ke telinga Randy. Aku tidak tahu harus merasa apa. Takut? Gugup? Atau puas? Benar saja. Beberapa hari kemudian, gosip itu sampai ke telinga keluarga mantan suamiku. Rina yang tak sengaja mendengar percakapan beberapa karyawati yang sedang makan di dekat gerobak kami. Tahu nggak sih, katanya istrinya Pak Randy yang dulu itu sekarang jualan ayam geprek di pinggir jalan. Loh? Yang bener? Yang katanya dari kampung itu? Pantesan, kelasnya memang cuma segitu. Kasian ya Pak Randy, pernah punya istri kayak gitu. Untung sekarang udah sama Mbak Fania yang jelas bibit bebet bobotnya. Hati Rina panas mendengarnya, tapi aku menenangkannya. Biarkan saja. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Di sebuah rumah mewah di sudut lain kota, Bu Ratna tertawa terbahak-bahak saat mendengar berita itu dari salah satu teman arisannya. Sudah ibu duga. Perempuan udik itu memang tidak punya masa depan. Bisanya cuma berkutat dengan cobek dan minyak panas. Memalukan sekali, katanya pada Randy yang baru pulang kerja. Randy terdiam. Ada rasa malu, tapi juga secuil rasa penasaran yang aneh. Benarkah Arini sekarang menjadi pedagang kaki lima? Sejatuh itukah nasibnya? Bu Ratna merasa nama baik keluarganya tercoreng karena pernah punya hubungan dengan penjual ayam geprek, memutuskan untuk bertindak. Ia tidak ingin ada lagi yang mengait-ngaitkan keluarganya dengan perempuan miskin itu. Kita harus hentikan dia, ND. Ibu tidak mau orang-orang terus membicarakan ini. Ini memalukan, desisnya. Malam itu, Bu Ratna menelepon seseorang. Seseorang yang punya kuasa untuk membersihkan jalanan. Keesokan harinya adalah hari yang cerah. Pelanggan ramai seperti biasa. Aku dan Rina bekerja dengan kompak. Tawa kami sesekali terdengar di antara desingan minyak panas. Ujang dan teman-temannya duduk santai di ujung gang, memastikan semuanya aman. Kami sedang berada di puncak kebahagiaan kecil kami. Tiba-tiba, dari ujung jalan utama, sebuah truk oranye yang sangat kami kenal berbelok memasuki gang kami. Satpol PP. Di bak belakangnya, berdiri belasan petugas berseragam coklat dengan wajah tegas. Truk itu melaju pelan, tapi pasti, lurus ke arah gerobak hijau cerah kami. Jantungku serasa jatuh ke perut. Ini adalah akhir dari segalanya. Dunia seakan bergerak dalam gerak lambat. Suara sirene truk Satpol PP yang meraung-raung merobek keriuhan jam makan siang. Wajah-wajah pelanggan yang tadinya ceria berubah pias. Beberapa langsung menjatuhkan sendok mereka, yang lain bergegas lari, seolah kedatangan seragam coklat itu adalah pertanda kiamat kecil. Aku dan Rina hanya bisa berdiri mematung, terpaku di belakang gerobak hijau kami. Gerobak itu, yang baru beberapa minggu lalu kami ket dengan penuh harapan, kini tampak begitu kecil dan rapuh di hadapan truk oranye raksasa yang berhenti tepat di depannya. Pintu-pintu truk terbuka dengan suara berdebam, dan belasan petugas turun dengan sigap, wajah mereka keras dan tanpa emosi. Mereka bergerak seperti mesin yang diprogram untuk satu tujuan, menertibkan. Semua pedagang di area ini liar, tidak ada izin. Segera bongkar atau kami sita. Teriak seorang pria yang tampaknya adalah komandan mereka, suaranya menggelegar melalui pengeras suara. Jantungku mencelos. Inikah akhirnya? Setelah semua kerja keras, keringat, dan air mata, apakah semuanya akan berakhir menjadi rongsokan di atas truk ini? Aku melihat Rina, wajahnya pucat pasi, matanya berkaca-kaca. Aku ingin meraih tangannya, mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokanku. Karena aku tahu, kali ini kami menghadapi lawan yang tak bisa dinegosiasi dengan sepiring ayam geprek. Para petugas mulai bergerak. Mereka dengan kasar membongkar lapak penjual es kelapa di sebelahku, melemparkan termos dan gelas-gelas plastiknya ke dalam truk.
Aku memejamkan mata, menunggu giliran kami. Aku sudah bisa merasakan tangan-tangan kasar mereka menyentuh gerobak kesayanganku. Tapi, sebuah suara serak yang kukenal menghentikan langkah mereka. "Eits, tunggu dulu, Pak Komandan." Ujang, dengan kaos hitamnya yang sedikit kumal, melangkah maju dari ujung gang. Teman-temannya berdiri di belakangnya, tidak dengan tampang mengancam, tapi dengan sikap waspada. Mereka membentuk barisan longgar di depan gerobakku, menjadi perisai manusia yang tak terduga. Komandan Satpol PP itu menatap Ujang dengan pandangan meremehkan. "Siapa kamu? Jangan coba-coba menghalangi petugas," bentaknya. Ujang tidak gentar. Ia justru tersenyum santai, memperlihatkan sikap yang sangat berbeda dari saat pertama kali aku bertemu dengannya. "Saya Ujang, Pak. Cuma warga biasa yang kebetulan nongkrong di sini setiap hari," katanya dengan nada hormat namun tegas. "Saya cuma mau bilang, kalau lapak lain mungkin memang bikin semrawut, tapi lapak Neng Arini ini beda, Pak. Dia ini pedagang paling tertib di sini. Sampahnya selalu bersih, nggak pernah bikin keributan. Malah kami di sini yang bantu jaga keamanannya." Tentu saja, ucapan seorang preman tidak cukup untuk menghentikan aparat negara. "Saya tidak peduli. Aturan adalah aturan. Tidak ada izin, berarti ilegal," sahut sang komandan. Saat itulah, keajaiban kedua terjadi. Pak Budi si Satpam maju ke depan, berdiri di samping Ujang. "Saya saksinya, Pak Komandan. Saya petugas keamanan resmi di komplek perkantoran ini. Selama Neng Arini berjualan, tidak pernah ada keluhan satupun dari warga kantor. Justru kami terbantu, bisa dapat makan siang enak dan murah," ujar Pak Budi dengan wibawanya. Tak berhenti di situ, beberapa pelanggan setia kami yang belum sempat kabur ikut angkat bicara. Seorang mas-mas berkemeja biru, karyawan ban, memberanikan diri. "Betul, Pak. Jangan digusur, Pak. Ini tempat makan favorit kami. Kalau digusur, kami makan siang di mana?" Suaranya diikuti oleh sahutan-sahutan lain dari kerumunan yang mulai terbentuk. Beberapa dari mereka bahkan sudah mengeluarkan ponsel, merekam seluruh kejadian. Sang komandan tampak mulai gusar. Situasi yang seharusnya menjadi operasi penertiban rutin kini berubah menjadi drama komunal. Ia berhadapan dengan preman yang membela, satpam yang menjamin, dan pelanggan yang memprotes. Wajahnya yang sangar tampak sedikit bimbang. Ia tahu, video amatir tentang penggusuran seorang janda penjual makanan yang dibela oleh seluruh komunitasnya bisa menjadi viral dan menimbulkan masalah bagi atasannya. Setelah berdebat sengit dengan Ujang dan Pak Budi, dan melirik ke arah kamera-kamera ponsel yang menyorotnya, ia akhirnya membuat keputusan. "Baik, dengar semua," teriaknya. "Khusus untuk hari ini, kami berikan keringanan. Tapi ini peringatan terakhir." Ia menunjuk lurus ke arahku. "Saya beri waktu 1 minggu. Dalam 1 minggu, kamu harus sudah punya izin resmi. Kalau tidak, saya sendiri yang akan pimpin pembongkaran gerobak ini. Mengerti?" Aku mengangguk cepat, terlalu terkejut untuk bisa berkata-kata. Para petugas kembali naik ke truk. Dengan raungan mesin terakhir, badai oranye itu pun pergi, meninggalkan keheningan yang canggung dan jejak legaan yang luar biasa. Aku dan Rina terduduk lemas di bangku plastik kecil kami. Kami selamat, untuk saat ini. Ujang, Pak Budi, dan para pelanggan mengerumuni kami, memberikan semangat. Aku mengucapkan terima kasih kepada mereka semua dengan air mata yang tak bisa lagi kubendung. Aku tidak hanya membangun sebuah bisnis, aku telah membangun sebuah keluarga di gang sempit ini. Namun, kelegaan itu hanya sesaat. Peringatan sang komandan terasa seperti bom waktu yang terus berdetak. 1 minggu untuk mendapatkan izin. Sebuah tugas yang nyaris mustahil. Keesokan harinya, aku dan Rina memulai misi mustahil kami. Kami meminjam sepeda motor butut milik salah satu teman Ujang dan pergi ke kantor kelurahan, lalu ke kantor kecamatan. Pengalaman itu seperti masuk ke dalam labirin tanpa peta. Kami dilempar dari satu loket ke loket lain. Setiap petugas memberikan informasi yang berbeda. "Oh, kalau izin usaha kaki 5 harus ke Dinas UMKM, Bu." Di Dinas UMKM, kami diberitahu, untuk lokasi itu tidak ada zona PKL resmi, jadi tidak bisa dikeluarkan izinnya. Kami berhadapan dengan tembok birokrasi yang tebal dan dingin.
Formulir yang harus diisi bertumpuk-tumpuk, bahasanya sulit dimengerti, dan setiap meja yang kami datangi seolah memiliki tarifnya sendiri untuk sekadar bertanya. Uang administrasi, kata mereka, padahal kami tahu itu adalah pungutan liar. Harapan kami terkikis sedikit demi sedikit setiap kali kami mendengar kata, tidak bisa, sulit, atau, coba tanya ke bagian sana. 2 hari kami habiskan berputar-putar di lingkaran setan birokrasi, hasilnya nol. Uang tabungan kami yang tak seberapa mulai menipis hanya untuk ongkos dan uang administrasi tak resmi. Di hari ketiga, kami kembali ke kantor kecamatan dengan putus asa, hanya untuk mencoba peruntungan terakhir. Saat sedang menunggu tanpa harapan di lorong yang ramai, mataku terpaku pada sebuah papan pengumuman yang kusam. Di antara tumpukan poster-poster lama, ada satu kertas HVS putih yang masih baru. Judulnya ditulis dengan huruf kapital tebal, Kompetisi Wirausaha Kuliner Muda Kota 2025, Wujudkan Mimpimu. Di bawahnya, ada logo pemerintah kota dan sebuah perusahaan swasta besar, sebuah konglomerat makanan dan minuman ternama. Aku membaca detailnya dengan napas tertahan. Kompetisi ini mencari bibit-bibit baru di dunia kuliner skala mikro dan kecil. Hadiah utamanya bukan hanya uang tunai puluhan juta rupiah sebagai modal usaha, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga bagi kami. Sebuah stand atau kios permanen, bebas sewa selama 1 tahun penuh, di sebuah area food court baru yang modern dan strategis yang sedang dibangun oleh Pemkot. Ini bukan sekadar izin, ini adalah sebuah lompatan kuantum. Rina, lihat ini, bisikku sambil menunjuk pengumuman itu. Mata Rina membelalak. Jantung kami berdebar kencang. Ini dia jawabannya. Ini bukan sekadar jalan keluar, ini adalah jalan tol menuju impian kami. Kami tidak perlu lagi bersembunyi di gang sempit, tidak perlu lagi takut pada Satpol PP. Kami bisa memiliki tempat yang layak, tempat yang bisa kami sebut restoran. Tapi kemudian, kami membaca bagian bawah pengumuman itu. Pendaftaran ditutup. Besok, 27 Juni 2025, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jantungku yang tadi melambung tinggi, kini seakan jatuh menghantam lantai. Besok, kami hanya punya waktu kurang dari 24 jam. Persyaratannya pun tidak main-main. Peserta diwajibkan menyerahkan proposal bisnis yang lengkap, berisi visi misi, analisis pasar, strategi pemasaran, proyeksi keuangan, serta presentasi menu yang unik dan inovatif. Malam itu, kamar kos kami yang sempit berubah menjadi markas perang. Kami tidak punya laptop. Aku teringat pada salah satu pelanggan setia kami, seorang mahasiswa desain bernama Agung. Dengan sedikit ragu, aku meneleponnya dan menceritakan situasi kami. Tanpa pikir panjang, Agung langsung datang ke kos kami, membawakan laptopnya. Pakai saja, Kak. Anggap saja ini balasan untuk semua sambal, denda membara, yang sudah bikin saya melek pas ngerjain tugas, katanya sambil tersenyum. Malam itu, kami bertiga bekerja tanpa henti. Agung membantu mendesain proposal kami agar terlihat profesional. Rina, yang ternyata punya bakat terpendam dalam mengolah angka, mengerjakan bagian proyeksi keuangan dengan kalkulator ponselnya. Tugasku adalah yang paling berat. Menuangkan jiwa, geprek nenek, ke dalam tulisan. Aku menulis bukan dengan logika seorang pebisnis, tapi dengan hati seorang pejuang. Aku menceritakan filosofi di balik resep nenek, tentang bagaimana sambal bukan hanya soal rasa pedas, tapi tentang semangat, ketekunan, dan cinta. Aku menjelaskan nama-nama level sambalku yang unik, bukan sebagai gimmick, tapi sebagai cerminan perjalanan emosi manusia. Aku menjabarkan visi kami, bukan untuk menjadi kaya raya, tapi untuk menyediakan makanan yang jujur, lezat, dan terjangkau bagi semua kalangan. Kami bekerja hingga azan subuh berkumandang. Mata kami merah dan perih, tubuh kami lelah, tapi semangat kami menyala-nyala. Di hadapan kami tergeletak beberapa lembar kertas hasil cetakan dari printer sewaan, sebuah proposal bisnis sederhana namun penuh gairah. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan sampel makanan untuk penilaian awal besok. Ini adalah pertaruhan terbesar kami. Seluruh masa depan, geprek nenek, bergantung pada rasa sambal di cobeku dan kata-kata yang kami rangkai di atas kertas semalaman. Aula besar di balai kota itu terasa dingin dan mengintimidasi. Udara dipenuhi aroma masakan yang campur aduk, wangi kue-kue manis dari satu sudut,
aroma rempah sate dari sudut lain, dan bau tajam kopi dari stan barista modern. Disinilah nasib kami akan ditentukan. Aku dan Rina mendorong gerobak, geprek nenek, kami yang sudah dibersihkan hingga mengkilap, terasa seperti perahu nelayan kecil yang nekat memasuki pelabuhan kapal pesiar mewah. Di sekeliling kami, para peserta lain sedang mempersiapkan stan mereka. Ada yang datang dengan tim lengkap berseragam, membawa peralatan masak dari baja tahan karat yang berkilauan. Ada yang mendekorasi stan mereka dengan lampu-lampu neon dan papan menu digital. Seorang pemuda bahkan sedang menjelaskan konsep fusion tacos rendangnya kepada seorang vlogger kuliner. Sementara kami hanya berdua, Arini dan Rina. Dengan gerobak hijau cerah, sebuah cobek batu besar yang menjadi pusat perhatian, dan spanduk kain sederhana yang dilukis tangan oleh Agung, mahasiswa DKV yang baik hati itu. Kami terlihat seperti datang dari zaman yang berbeda. "Rin, kita kayak salah masuk acara," bisikku pada Rina. Rasa percaya diriku menciut hingga sekecil biji cabai. Rina menggenggam tanganku erat. "Jangan lihat mereka, Rin. Lihat cobek ini," katanya, menunjuk pada pusaka nenekku. "Senjata kita ada di sini. Yang lain mungkin punya kemasan bagus, tapi kita punya cerita dan rasa yang tidak bisa mereka tiru." Kata-kata Rina menamparku kembali ke kenyataan. Dia benar. Ini bukan kontes kemewahan, ini kontes rasa dan hati. Nomor urut kami adalah 27. Sambil menunggu, kami memperhatikan para juri yang duduk di meja panjang di depan panggung. Ada 3 orang. Yang pertama, seorang pejabat dari Dinas Pariwisata, wajahnya datar dan sulit ditebak. Yang kedua adalah Chef Junaidi, seorang koki selebriti lokal yang terkenal dengan kritiknya yang pedas tapi jujur, reputasinya di dunia kuliner sangat disegani. Dan yang ketiga, seorang wanita parubaya yang sangat elegan bernama Ibu Miranda, perwakilan dari perusahaan korporat yang menjadi sponsor utama. Tatapannya tajam, analitis, seolah bisa menghitung proyeksi laba rugi hanya dengan melihat penampilan seorang peserta. Dialah yang paling membuatku gugup. Peserta nomor 27, geprek nenek, dipersilakan maju. Suara dari pengeras suara memanggil kami. Jantungku berdebar tak karuan. Kami mendorong gerobak kami ke area presentasi. Semua mata tertuju pada kami, pada gerobak kami yang sederhana. Aku bisa mendengar beberapa bisikan dan tawa kecil dari peserta lain. Dengan napas dalam-dalam, aku memulai presentasi. Aku tidak membaca proposal yang kami siapkan semalaman. Aku memutuskan untuk membuang semua teks hafalan. Aku akan berbicara dari hati. "Selamat siang Bapak, Ibu juri. Nama saya Arini." Aku memulai, suaraku sedikit bergetar. Gerobak ini, geprek nenek, ini, lahir bukan dari sebuah rencana bisnis yang matang. Ia lahir dari sebuah keputusasaan. Aku menceritakan semuanya. Tanpa menyebut nama, aku menceritakan bagaimana aku kehilangan segalanya dalam satu malam. Aku bercerita tentang resep nenek yang menjadi satu-satunya warisanku, tentang bagaimana aroma sambal terasi menjadi aroma harapan pertamaku. Aku menjelaskan filosofi di balik nama-nama level sambalku. Sedang merindu adalah untuk mereka yang butuh kehangatan, pedasnya seperti pelukan yang hilang. Patah hati, lebih menggigit, untuk meluapkan kekecewaan. Dan dendam membara. Aku berhenti sejenak, menatap para juri. Itu bukan dendam untuk menyakiti orang lain. Itu adalah dendam pada nasib buruk. Sebuah amarah yang diubah menjadi energi untuk bangkit dan berjuang. Rina kemudian maju, menjelaskan angka-angka dalam proposal kami dengan lancar. Ia menjelaskan bagaimana kami memulai dengan modal dari menjual cincin kawin, bagaimana kami mengatur keuangan secara ketat, dan proyeksi kami jika berhasil mendapatkan stand di food court. Saat Rina berbicara, aku fokus pada tugas utamaku. Aku mulai mengulek sambal di atas cobek batu. Suara ritmis antara ulekan dan cobek bergema di aula yang hening. Aroma wangi terasi dan cabai segar mulai menyebar, sebuah aroma otentik yang kontras dengan wangi masakan modern lainnya. Aku menyajikan 3 piring kecil di hadapan para juri. Nasi hangat, ayam goreng garing yang baru kugemprek, dan 3 jenis sambal sesuai levelnya. Pejabat dinas adalah yang pertama mencicipi, ekspresinya masih datar. Ibu Miranda dari korporat mencicipi sedikit sekali,
lebih seperti menganalisis daripada menikmati. Tapi Chef Junaidi, ia menatap piring itu dengan saksama. Ia tidak langsung makan. Ia mengambil sedikit sambal dengan ujung sendok, mengamatinya, mencium aromanya. Lalu ia mencicipinya. Ia memejamkan mata sejenak. Seluruh aula hening, menunggu vonisnya. Sebuah senyum tipis, sangat tipis, terukir di bibirnya. "Terasi dari mana yang kamu pakai?" tanyanya tiba-tiba, sebuah pertanyaan teknis. Aku terkejut, tapi langsung menjawab. "Dari Cirebon, Chef. Saya pesan khusus dari langganan almarhumah nenek saya. Terasi udang rebon asli, dibakar sebentar di atas arang sebelum diulek untuk mengeluarkan aroma maksimal." Chef Junaidi mengangguk-angguk kecil, tampak puas dengan jawabanku. Sederhana, tapi dieksekusi dengan jujur dan penuh pemahaman. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan, bukan sekadar mengikuti resep," komentarnya. Pujian itu, meski singkat, terasa lebih berharga dari hadiah uang tunai manapun. Setelah presentasi, kami kembali ke sudut kami, menunggu pengumuman. Perasaan cemas dan harap bercampur aduk. Kami melihat peserta lain dengan presentasi yang memukau dan produk yang cantik. Keraguan kembali menyergap. Apakah cerita sedih dan rasa otentik cukup untuk melawan mereka? Saat kami sedang duduk dalam kegelisahan, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti tak jauh dari pintu masuk aula yang terbuka. Kaca jendelanya yang gelap turun perlahan. Di dalamnya, aku melihat Vania, tunangan baru Randy. Ia tidak turun. Ia hanya menatap ke arahku dan gerobakku selama beberapa detik. Bibirnya menyunggingkan senyum mengejek yang sangat kukenal, seolah ia datang untuk memastikan aku akan gagal. Tatapan itu terasa seperti siraman air garam pada luka. Ia pasti dikirim oleh Bu Ratna. Mereka menunggu kehancuranku. Aku mengepalkan tangan. Aku tidak boleh kalah. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Waktu pengumuman tiba. Satu persatu, nama finalis yang lolos dipanggil. Setiap nama yang disebut bukan nama kami, membuat harapan kami semakin tipis. Hanya tersisa satu slot terakhir. Jantungku seperti berhenti berdetak. Dan finalis ke-10 yang berhasil lolos ke babak final adalah... Pembawa acara sengaja membuat jeda yang menyiksa. "Selamat kepada Geprek Nenek." Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Aku menoleh ke Rina. Matanya sudah berlinang air mata. Kami berhasil. Kami berhasil. Kami berpelukan erat di tengah keriuhan tepuk tangan, menangis bahagia. Kami lolos ke babak final. Kami punya harapan. Kegembiraan kami, bagaimanapun, segera berganti dengan tantangan yang lebih besar. Malamnya, kami menerima email berisi detail untuk babak final. Finalnya akan diadakan di sebuah festival kuliner akhir pekan terbesar di kota. 10 finalis akan diberi stan dan modal kerja yang sama persis, sebesar 5 juta rupiah. Kami harus mendekorasi stan, mengatur modal untuk membeli bahan baku selama 2 hari, dan berkompetisi untuk mendapatkan penjualan dan keuntungan tertinggi. Penilaian tidak hanya berdasarkan rasa, tapi juga strategi bisnis, branding, pelayanan, dan profitabilitas. Ini bukan lagi sekadar kompetisi masak. Ini adalah simulasi bisnis yang sesungguhnya. Aku menelan ludah saat membaca bagian akhir email itu. Daftar dewan juri untuk babak final. 3 juri dari babak penyisihan akan tetap ada, ditambah 2 juri tamu. Salah satunya adalah seorang influencer makanan ternama. Dan yang satunya lagi membuat darahku terasa membeku. Bapak Hermawan Sutanto, Direktur Pemasaran dari PT Pangan Sejahtera Makmur, perusahaan sponsor utama. Nama itu, aku ingat betul nama itu. Randy sering menyebutnya dengan nada penuh hormat dan sedikit takut. Pak Hermawan adalah seorang direktur yang dikenal kejam, sangat detail, dan tidak punya toleransi pada kesalahan sekecil apapun. Dan yang lebih buruk, aku ingat Randy pernah bercerita bahwa keluarga Vania punya hubungan bisnis dan pertemanan yang sangat dekat dengan Pak Hermawan. Pertarungan ini tiba-tiba menjadi jauh lebih rumit. Aku tidak hanya melawan 9 kompetitor lain. Aku akan dinilai oleh seseorang yang berada dalam lingkaran pengaruh keluarga yang telah menghancurkanku. Peluangku untuk menang terasa semakin kecil. Festival kuliner itu adalah sebuah hutan rimba.
Stan-stan mewah dengan lampu sorot dan spanduk vinil raksasa menjulang seperti pohon-pohon kanopi. Sementara gerobak hijau kami terasa seperti semak belukar yang mencoba mencari celah sinar matahari. Modal 5 juta rupiah di tangan kami terasa sangat besar sekaligus sangat kecil. Godaan untuk membeli dekorasi yang bagus atau menyewa jasa promosi sangat kuat, tapi kami tahu itu bukan cara kami. Kami harus bertarung dengan senjata yang kami miliki, keaslian. Malam sebelum festival, aku, Rina, dan Agung kembali begadang. Kami tidak membeli hiasan mahal. Sebagian besar modal kami alokasikan untuk bahan baku kualitas terbaik. Untuk dekorasi, Agung merancang konsep dapur nenek terbuka. Kami membeli beberapa peti kayu bekas yang kami cat ulang. Menatanya menjadi etalase sederhana untuk memajang cabai segar, bawang, dan tomat. Pusat dari segalanya adalah cobek batu nenek. Diletakkan di bagian depan gerobak agar semua orang bisa melihat langsung proses mengulek sambal. Strategi kami sederhana. Biarkan aroma dan proses yang jujur menjadi daya tarik utama kami. Hari pertama festival, keraguan kembali menghantui. Stan kami tampak sepi dibandingkan stan lain yang sudah ramai oleh pengunjung yang tertarik dengan promosi dan penampilan mereka yang gemerlap. Aku menarik napas, menatap Rina, dan kami pun memulai ritual kami. Aku mulai menggoreng ayam dan mengulek sambal pertama. Perlahan, aroma khas terasi bakar dan cabai segar mulai menyebar, sebuah undangan tak bersuara yang melayang di antara keramaian. 1-2 orang mulai mendekat, tertarik oleh aroma itu. Mereka membaca selebaran sederhana yang kami siapkan, yang menceritakan kisah di balik geprek nenek. Kemudian, keajaiban kecil kami datang. Ujang dan teman-temannya, Pak Budi, Agung dan kawan-kawan kampusnya, serta beberapa pelanggan setia dari gang lama kami, datang berbondong-bondong. Mereka tidak hanya membeli, tapi mereka menjadi tim sorak kami, menceritakan pada pengunjung lain betapa enaknya sambal buatan Arini. Kerumunan kecil itu menciptakan efek bola salju. Orang-orang mulai penasaran, antrean pun terbentuk. Di tengah kesibukan itu, para juri memulai ronde penilaian mereka. Chef Junaidi datang pertama. Ia tidak berkata banyak, hanya mengamati alur kerja kami, kebersihan stan, dan antrean yang mulai panjang. Ia mengangguk kecil, sebuah gestur yang memberiku sedikit kelegaan. Kemudian datanglah rombongan yang paling kutakuti. Pak Hermawan Sutanto, sang direktur korporat yang dingin, berjalan mendekat dengan tatapan menginspeksi. Ia menanyakan pertanyaan-pertanyaan tajam. Berapa food cost per porsi? Bagaimana Anda memastikan konsistensi rasa jika pesanan membludak? Apa rencana skalabilitas bisnis Anda? Aku menjawab setiap pertanyaan dengan jujur, berdasarkan pengalamanku di jalanan. Aku tidak menggunakan istilah bisnis yang canggih, tapi aku menjelaskan bagaimana aku mendapatkan bahan baku termurah langsung dari petani di pasar induk, bagaimana aku hanya mengulek sambal per pesanan untuk menjaga kesegaran, dan bagaimana mimpiku adalah membuka cabang kecil yang dikelola oleh ibu-ibu tunggal lain yang butuh pekerjaan. Saat itulah, aku melihat mereka. Bu Ratna dan Fania berjalan anggun di antara kerumunan, pakaian mereka yang mahal tampak kontras dengan suasana festival yang riuh. Mereka melihat antrean di standku, dan raut wajah mereka mengeras. Dengan sengaja, mereka menghampiri Pak Hermawan, menyapanya dengan akrab. "Loh, Pak Hermawan, sedang tugas ya?" sapa Fania dengan manis. Bu Ratna lalu menimpali sambil melirik sinis ke arahku. Suaranya pelan namun cukup untuk didengar oleh sang juri. "Hati-hati loh, Pak, kalau menilai pedagang kaki lima begini. Kelihatannya saja ramai, tapi kebersihannya kan kita tidak pernah tahu. Standar kita kan beda." Darahku mendidih. Ini adalah serangan langsung, sebuah upaya pembunuhan karakter di depan juri penentu. Rina sudah mengepalkan tangannya, siap membalas. Tapi aku menahannya. Aku menarik napas dalam-dalam, memadamkan api amarah dan mengubahnya menjadi kekuatan. Aku mengelap tanganku yang berkeringat, lalu melangkah maju menghadap mereka bertiga. Aku menatap mata Bu Ratna, lalu Fania, dan terakhir berhenti di mata Pak Hermawan yang tajam. "Selamat sore, Bapak, Ibu," sapaku dengan tenang dan hormat. "Mohon maaf jika saya menyela." Mengenai kebersihan yang Ibu Ratna khawatirkan, aku menatap langsung mantan mertuaku. Itu adalah modal utama saya selain resep nenek saya. Karena saya tahu, saya tidak punya apa-apa lagi selain kejujuran dan kerja keras.
Aku lalu beralih ke Pak Hermawan. Bapak boleh periksa seluruh dapur saya, cara saya mencuci peralatan, bahan-bahan yang saya gunakan. Saya tidak punya satu hal pun untuk disembunyikan. Keheningan menyelimuti kami sejenak. Bu Ratna dan Fania tampak kaget dengan reaksiku yang tenang. Pak Hermawan menatapku lekat-lekat, ekspresinya yang dingin perlahan berubah. Ia tidak tersenyum, tapi ada secercah rasa hormat di matanya. Saya hargai transparansi Anda, katanya singkat, sebelum berbalik dan melanjutkan penilaiannya. Chef Junaidi, yang ternyata berdiri tak jauh dari situ dan menyaksikan semuanya, menatap Bu Ratna dengan pandangan jijik sebelum pergi. Serangan mereka gagal total. Justru, itu menjadi panggung yang menunjukkan integritasku. Hari kedua festival adalah sebuah kegilaan. Berita tentang sambal kami yang jujur dan drama kecil kemarin menyebar cepat berkat beberapa food blogger dan influencer yang meliput, termasuk juri tamu yang ternyata sangat terkesan dengan kisah kami. Antrean di stan kami menjadi yang terpanjang di seluruh festival. Aku, Rina, dan bahkan Agung yang turun tangan membantu, bekerja tanpa henti. Kami seperti mesin, tapi mesin yang digerakkan oleh adrenalin dan harapan. 2 jam sebelum festival berakhir, kami menjual porsi terakhir kami. Ludes. Habis tak bersisa. Kami terduduk di belakang gerobak, di antara tumpukan piring kotor, tubuh kami remuk redam karena lelah, tapi hati kami penuh. Kami telah melakukan yang terbaik. Malam pengumuman, suasana di panggung utama begitu tegang. 10 finalis berdiri berjajar, termasuk aku dan Rina. Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku takut orang di sebelahku bisa mendengarnya. Pembawa acara mulai mengumumkan para pemenang, dimulai dari juara harapan. Nama kami tidak disebut. Juara ketiga diumumkan. Bukan kami. Juara kedua. Juga bukan kami. Aku menelan ludah, hatiku mencelos. Harapanku pupus. Mungkin kami hanya cukup baik untuk menjadi finalis. Aku sudah bersiap untuk kecewa, menepuk punggung Rina seolah berkata, tidak apa-apa, kita sudah berusaha. Aku menatap ke arah penonton, dan aku melihatnya. Randy. Dia berdiri sendirian di barisan belakang, menatap panggung dengan ekspresi yang tak bisa kubaca. Di barisan depan, Bu Ratna dan Fania duduk dengan senyum puas, seolah sudah tahu kami akan kalah. Dan sekarang, tibalah saat yang kita tunggu-tunggu. Suara pembawa acara memecah lamunanku. Juara pertama kompetisi wirausaha kuliner muda kota tahun ini adalah sebuah usaha yang membuktikan bahwa modal terbesar bukanlah uang, melainkan semangat yang membara dan hati yang jujur. Sebuah usaha yang mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Selamat kepada Geprek Nenek. Untuk sesaat, aku tidak bisa memproses kata-kata itu. Dunia seakan hening. Lalu aku mendengar suara Rina menjerit bahagia di sampingku. Tepuk tangan penonton membahana di seluruh aula. Kami menang. Kami juara pertama. Dengan langkah gemetar dan air mata yang mengalir deras, kami berjalan ke tengah panggung. Saat menerima piala dan plakat simbolis, mataku bertemu dengan mata Bu Ratna. Senyum kemenangan di wajahnya telah lenyap, digantikan oleh ekspresi syok dan kekalahan telak. Fania di sebelahnya tampak pucat pasi. Lalu aku melihat Randy. Ia tidak bertepuk tangan. Ia hanya berdiri mematung, dan dari jarak ini pun aku bisa melihat air mata penyesalan mulai membasahi pipinya. Inilah momen itu. Momen yang dulu hanya ada dalam mimpi balas dendamku. Tapi anehnya, melihat mereka seperti itu tidak memberiku kepuasan yang meluap-luap seperti yang kubayangkan. Aku hanya merasa lega. Bebanku terangkat. Aku sudah menang. Setahun kemudian, warung Geprek Nenek di food court baru itu tak pernah sepi. Logo hijau cerah kami kini menjadi simbol kualitas dan inspirasi. Aku tidak lagi mengulek sambal sendirian. Aku kini memiliki 10 orang karyawan, kebanyakan dari mereka adalah ibu-ibu tunggal seperti diriku dulu. Aku sedang mempersiapkan pembukaan cabang kedua dan ketiga, langkah awal dari mimpiku membangun 100 cabang bisnis kuliner. Aku bukan lagi Arini yang dicampakan, aku adalah seorang pengusaha, seorang pemimpin, seorang yang selamat. Melihat kembali perjalanan ini, aku menyadari banyak sekali hikmah yang bisa kupetik. Hikmah dari cerita ini. Harga diri sejati ditempa oleh badai. Aku belajar bahwa harga diri bukanlah sesuatu yang diberikan oleh orang lain,
bukan pula diukur dari status sosial atau tebalnya dompet. Harga diri sejati lahir dari dalam, ditempa oleh kerja keras, integritas, dan kemampuan kita untuk berdiri tegak setelah dihantam badai kehidupan yang paling dahsyat. Luka bisa menjadi bahan bakar terbaik. Rasa sakit karena penghinaan dan dendam yang dulu kurasakan adalah racun yang nyaris membunuhku. Tapi ternyata, jika disalurkan ke arah yang benar, ia bisa menjadi bahan bakar roket yang paling kuat. Ia mendorongku untuk membuktikan bukan kepada mereka, tapi kepada diriku sendiri, bahwa aku lebih berharga dari cercaan mereka. Harta karun yang sesungguhnya, aku diceraikan karena miskin harta. Tapi aku menemukan bahwa aku memiliki harta karun yang jauh lebih tak ternilai. Sebuah resep warisan di dalam hati, keahlian di kedua tangan, dan orang-orang tulus seperti Rina, Pak Budi, Ujang, dan Agung yang menjadi keluarga di saat aku tak punya siapa-siapa. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Gerbang kesuksesan seringkali bernama penolakan. Terkadang, pintu yang tertutup di depan wajah kita bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah paksaan dari takdir agar kita berbalik dan menemukan gerbang lain yang jauh lebih indah. Pengusiran dan penolakan yang kualami adalah cambuk yang menyakitkan. Namun cambuk itulah yang membangunkanku dan memaksaku untuk menemukan kekuatan terbesar yang tersembunyi di dalam diriku. Aku tidak lagi menyimpan dendam pada Randy atau Bu Ratna. Aku justru berterima kasih. Karena tanpa mereka, aku mungkin akan selamanya menjadi Arini yang lemah di dalam sangkar emas. Mereka mengambil segalanya dariku, dan dalam kekosongan itulah, aku menemukan diriku yang sejati. Dan kemenangan terbaik bukanlah melihat mantan menangis, melainkan saat kita bisa tersenyum tulus pada diri sendiri di cermin, bangga dengan siapa diri kita dan semua perjuangan yang telah kita lewati.